Salam damai Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan dengan makna cerita perumpamaan yang diambil dari Injil Matius bagian kedua. Perumpamaan yang pertama adalah tentang pukat, yaitu diambil dari Matius 13 ayat 47 sampai 52. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan kerajaan surga sebagai sebuah jala pukat yang dilemparkan ke dalam laut. Jala pukat itu menangkap berbagai jenis ikan, baik ikan yang baik maupun ikan yang buruk. Ketika pukat ditarik ke pantai, ikan-ikan itu dipilih oleh nelayan. Arti dari perumpamaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pukat yang dilemparkan ke laut mewakili pemberitaan Injil yang mencapai semua orang, baik yang benar-benar menerima kebenaran maupun yang menolaknya. Di dalam gereja terdapat orang-orang yang mempercayai Yesus dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, serta orang-orang yang pura-pura percaya dan tidak hidup dalam kepatuhan kepadanya. Yang kedua, ketika pukat itu ditarik ke pantai, para nelayan memilah ikan-ikan tersebut. Ikan-ikan yang baik disimpan, sementara yang buruk dibuang. Hal ini mencerminkan penghakiman terakhir di akhir zaman, di mana semua orang akan diadili dan dilakukan pemisahan yang terjadi antara orang-orang yang benar dan orang-orang yang jahat. Ketiga, Yesus mengingatkan kita bahwa pada suatu saat akan ada pemisahan antara orang-orang benar dan orang-orang jahat di akhir zaman. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kerajaan surga dan kehendak Allah. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dan hidup dalam kepatuhan kehendak-Nya akan menjadi bagian dari kerajaan-Nya. Sementara orang-orang yang menolak kebenaran dan hidup dalam keingkaran terhadapnya akan menghadapi konsekuensi yang adil. Sebagai kesimpulan, Yesus mengajak kita untuk merenungkan tentang kehidupan kita dan mempertimbangkan pilihan yang kita buat. Apakah kita hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh mencari dan menerima kebenarannya, ataukah kita hidup dalam keingkaran terhadapnya? Perumpamaan ini mengajak kita untuk hidup ke dalam patuhan Allah dan bersiap-siap jika terjadi pemisahan yang akan datang di akhir zaman. Baik, kita lanjutkan dengan perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Di dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan kerajaan surga sebagai seorang tuan tanah yang pergi mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Dalam berbagai waktu selama hari itu, ia mempekerjakan orang-orang upahan. Beberapa pekerja mulai bekerja di pagi hari, sedangkan yang lain bergabung dengan mereka di tengah hari, sore hari, dan bahkan menjelang di akhir hari. Ketika waktu upah tiba, tuan tanah itu memulai dengan memberi upah kepada mereka yang baru saja dipekerjakan. Dimulai dari yang paling baru hingga yang pertama kali dipekerjakan. Namun mereka yang mulai bekerja lebih awal dan telah bekerja lebih lama merasa tidak adil karena mereka menerima jumlah upah yang sama dengan yang baru saja bergabung. Arti makna dari perumpamaan ini mengajarkan beberapa prinsip penting. Yang pertama adalah kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Tuan tanah dalam perumpamaan ini mewakili Tuhan, yang murah hati memberi kesempatan kepada semua orang untuk masuk dan bekerja di dalam kerajaan surga-Nya. Walaupun berbeda waktu dalam mengenal dan melayaninya,
semua orang diterima dengan kemurahan hatinya. Yang kedua adalah kesetiaan dan imbalan. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa upah di kerajaan surga tidak didasarkan pada durasi waktu atau usaha yang dilakukan, tetapi pada anugerah dan kasih karunia Tuhan. Meskipun ada perbedaan dalam upah duniawi, setiap pekerja menerima upah yang cukup dan adil untuk kebutuhan mereka. Tetapi Tuhan melihat hati setiap orang dan memberikan imbalan sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga adalah sikap iri dan kebanggaan. Perumpamaan ini menggambarkan reaksi negatif beberapa pekerja yang telah bekerja lebih lama terhadap penghargaan yang sama yang diberikan kepada mereka yang baru saja bergabung. Ini menggambarkan adanya kecemburuan, iri hati, dan sikap sombong. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi bersukacita dalam keselamatan dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada semua orang dengan penuh sukacita. Sebagai kesimpulannya, Tuhan memanggil dan menerima semua orang tanpa memandang lama atau pendeknya dalam masa mengikutinya. Allah memberikan kasih karunia-Nya dan memberikan imbalan yang adil kepada setiap orang sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan mengajar kita untuk bersukacita dalam anugerah-Nya dan menolak sikap iri hati dan kebanggaan atau kesombongan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan-Nya. Kita masuk dalam perumpamaan yang ketiga, yaitu perumpamaan tentang dua anak. Diambil dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan ini diceritakan oleh Yesus kepada para imam, kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi sebagai pengajaran tentang penyesalan dan pertobatan. Dalam perumpamaan ini, seorang ayah meminta dua anaknya untuk pergi dan bekerja di kebun anggurnya. Anak pertama awalnya menolak, tetapi kemudian merasa menyesal dan pergi bekerja. Sedangkan anak kedua menyatakan setuju pergi ke bekerja, tetapi pada akhirnya tidak melakukannya. Ketika Yesus menanyakan kepada orang-orang yang mendengarnya tentang anak manakah yang melakukan kehendak ayahnya, mereka menjawab bahwa anak pertama yang akhirnya pergi bekerja. Apa makna dari perumpamaan ini? Yaitu pertama, tentang pentingnya perbuatan yang sesuai dengan perkataan dan janji kita. Anak pertama yang pada awalnya menolak tetapi kemudian pergi bekerja melambangkan orang-orang berdosa yang awalnya menolak dan tidak mematuhi kehendak Allah. Namun ketika mereka mendengar ajaran Yesus dan menerima panggilannya, mereka menyesal dan bertobat dan memutuskan untuk mengikuti kehendak Allah dan melakukan perbuatan yang benar. Di sisi lain, anak kedua yang awalnya menyatakan setuju tetapi tidak pergi bekerja melambangkan orang-orang yang mengaku mengikuti Allah dan beragama, tetapi di dalam kenyataannya tidak mengikutinya dengan tindakan nyata. Jadi mereka hanya berbicara dan berjanji tanpa adanya kehidupan yang benar sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, perumpamaan ini mengajarkan bahwa Allah lebih menghargai orang-orang walaupun pada awalnya menolak dan hidup di dalam dosa, tetapi akhirnya mereka menyesal dan bertobat, mengikuti kehendak-Nya dan melakukan perbuatan yang benar. Ketulusan hati dan pertobatan yang tulus lebih berharga di hadapan Allah daripada kata-kata yang kosong dan ketidaktaatan yang tertutup dalam sikap keagamaan yang berpura-pura. Sebagai kesimpulan,
Dengan demikian, makna perumpamaan dua anak adalah tentang pentingnya penyesalan dan pertobatan yang tulus, serta perlunya perbuatan yang sesuai dengan iman kita. Perumpamaan ini mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, mengakui dosa-dosa kita, dan mengikutinya dengan setia melalui perbuatan yang benar. Perumpamaan yang keempat adalah perumpamaan tentang penggarap-penggarap di kebun anggur, ya, diambil dari Matius 21 ayat 33 sampai 45. Dalam perumpamaan ini Yesus menggambarkan kerajaan Allah sebagai sebuah kebun anggur yang dimiliki oleh seorang tuan tanah. Tuan tanah tersebut menanam pohon-pohon anggur, membuat pagar di sekelilingnya, dan membangun pemeras anggur di dalamnya. Kemudian ia menyewakan kebun anggur itu kepada para penggarap dan pergi ke tempat lain. Ketika masa panen tiba, tuan tanah mengirim beberapa hamba untuk mengumpulkan hasil tanaman dari penggarap-penggarap. Namun penggarap itu menyerang dan melukai hamba-hamba itu, bahkan membunuh beberapa dari mereka. Kemudian tuan tanah kembali mengirim hamba-hamba yang lain, tetapi nasib mereka sama, dibunuh oleh para penggarap. Akhirnya tuan tanah memutuskan untuk mengirim anaknya, dengan mengira bahwa penggarap-penggarap itu akan menghormati anaknya. Namun ketika anak itu datang, mereka memandangnya sebagai pewaris dan mengatakannya, lalu membunuhnya untuk mendapatkan warisannya. Arti dari perumpamaan ini yang pertama adalah bahwa kerajaan Allah tidak hanya untuk satu bangsa atau kelompok tertentu, tetapi terbuka untuk semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kedua, Allah telah memberikan banyak kesempatan kepada umatnya untuk menghasilkan buah yang baik dan hidup dalam kebenarannya. Hal ini digambarkan melalui pengutusan para nabi yang menyerukan pertobatan dan kepatuhan kepada Allah. Namun bangsa Israel secara berulang kali menolak dan bahkan membunuh para nabi. Di antaranya adalah Nabi Yesaya, Nabi Zakaria, dan Nabi Uria. Yang ketiga, ketika Allah mengirim anaknya Yesus Kristus sebagai pewaris dan juru selamat dunia, mereka juga menolaknya dan akhirnya membunuhnya. Ini merujuk kepada penyaliban Yesus di tangan pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Sebagai kesimpulan, bahwa Allah Bapa yang Makasih ingin manusia ciptaannya bertobat dan kembali taat menyembahnya. Kasih-Nya diwujudkan melalui utusannya hingga putranya sendiri. Tetapi kaum Israel tidak kunjung bertobat, malah menyalibkan putranya. Peringatan tentang konsekuensi dari penolakan dan penghinaan terhadap pesan Allah dan anaknya akan mendatangkan hukum yang adil dari Allah. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita sudah menyelesaikan cerita perumpamaan Injil Matius bagian kedua. Kita akan melanjutkan pada video berikutnya untuk perumpamaan Injil Matius bagian ketiga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.